Kembara, mengumpulkan seluruh diri dalam perjalanan ini, berhenti sejenak, melambat, untuk melihat lebih jauh dan memahami lebih dalam. Memaknai kehidupan sama dengan mendengarkan kata hati, bukan hanya ingin didengar, tapi juga merasakan. Memaknai kehidupan bukan soal memulai, tapi juga seberapa kuat untuk bertahan. Perjalanan kali ini, gue mencoba untuk bertahan dari segala hal yang tidak bisa ditebak. Bertahan dari guncangan yang kadang membuat diri tumbang. Bertahan untuk terus berdiri di atas kaki ini. Perjalanan ribuan kilometer dimulai dengan satu langkah pasti. Jauh dan dekat bukan hanya soal seberapa jarak yang telah ditempuh, tapi bagaimana kita bisa bertahan langkah demi langkahnya. Horas. Setiap arah jalan yang dipilih akan menentukan apa yang bisa kita dapat dalam perjalanan selanjutnya. Masih di bumi yang sama. Berbeda pulau, tradisi, dan manusianya. Begitulah Indonesia, sungguh beragam. Menghirup udara segar buat gue adalah sebuah kebahagiaan. Luasnya danau yang terbentuk karena letusan gunung, kokohnya bukit-bukit yang terus bertahan dikelilingi danau terbesar di Indonesia dengan pasang surutnya, mengingatkan gue bahwa kita harus terus bertahan dengan segala ketidakpastian. Permisi, Ibu. Iya. Horas. Lagi persiapan buat tenun? Iya. Kalau kita biasa di sini menenun ada ulus karo, Iya. ada ulus sibulang, Iya. ada mangiring, ada juga sal. Kalau yang ini yang lagi ditenun? Ini untuk ulus karo. Ulos karo. Iya. Namanya uis nipis. Uis nipis. Iya. Itu artinya Ini orang karo punya. orang karo punya. Iya. Di tempat ini, di desa ini ada berapa orang yang bisa menenun warganya? Kalau di desa ini, desa Lumban Sugi-Sugi rata-rata penenun. Cuma ini desa kita ini kan namanya Lumban Sitohang. Iya. Lumban Sitohang ini, kalau tiap rumah bisa nenun ini. Harus bisa ya? Wanita semua penenun. Penenun. Belajarnya Laki-laki dari... pada umumnya ke ladang. Tanah leluhur suku Batak, permata di tengah-tengah danau. Menjaga tradisi dan adat leluhur adalah cara mereka bertahan dari generasi ke generasi. Jiwa dan raganya sudah bersatu dengan alam untuk terus hidup dan menghidupi. Iya, ini namaku ini desa Lumban Sitohang. Iya, opung kita punya rumah di sini. Sampailah turun-temurun ke kami gitu. Jadi udah generasi ke... Kalau dari segi marga, Ya. saya sih kalau di sini sudah generasi ketiga dari opung. Kalau bicara tentang zaman sekarang, di mana era globalisasi lalu kawasan
Danau Toba sendiri termasuk Samosir menjadi salah satu kawasan yang sedang dikembangkan oleh pemerintah, kawasan ekonomi pariwisata khusus. Melihatnya dengan tradisi yang begitu kuat, mengakar, ini seperti apa? Seperti apa Inang Mako melihat masyarakat di sini juga mencoba untuk mempertahankan tradisi di tengah arus informasi yang begitu banyak, turis yang juga semakin... Istilahnya kalau kami saat ini masih mempertahankan dari segi tenun, terutama untuk ulus ya. Kami akan tetap mempertahankan ulus yang kita Batak punya, terutama untuk generasi anak-anak perempuan yang usia-usia kalau di sini bisa dibilang dia mulai 14 tahun pasti sudah ditanamkan cara nenun. Itu nggak boleh hilang, nggak boleh putus ya? Nggak boleh. Kain ulos juga menjadi salah satu darah suku Batak Toba di Lumban Sitohang. Melihat jajaran rumah yang ada di desa ini, di kampung ini unik sekali. Ini rumah khas Batak ya? Batak Toba, iya. Batak Toba terutama. Namanya apa, Inang? Rumah bolon Rumah atau bolon. jabu bolon. Jabu bolon, berarti jabu rumah ya? Iya. Ini desain ini artinya apa? Sedikit soalnya nggak, depan sama belakang agak beda ya? Agak beda. Iya. Depan memang harus lebih rendah dari yang belakang ya. Karena cita-cita orang tua kita dulu harus anaknya lebih tinggi lah dari orang tua. Anak harus lebih sukses, lebih sukses jadi orang yang dalam lebih baik. mencapai segala. Luar biasa. Iya. Filosofinya, maknanya dalam sekali ya. Iya. Jadi pengorbanan orang tua. Orang tua. Yang memberi contoh di depan, tapi itu semua untuk diikuti anaknya sama bisa anaknya, lebih sukses. iya. Hebat sekali, makanya orang Batak selalu berkembang, selalu berkembang. Inang bilang, makna atap rumah adat yang bagian belakangnya lebih tinggi menggambarkan bahwa seorang anak harus lebih sukses dalam hidup dibandingkan orang tuanya. Lagi-lagi, ini adalah soal bertahan dan pengorbanan. Horas Inang. Horas sama horas. Apa kabar? Sehat-sehat. Ini Sehat. seru sekali lagi masak. Masak apa? Ikan mujair Mujair. Ini salah satu ikan yang dari danau. dari danau. Wah, seger-seger sekali pasti ya. Iya. Wah, Inang udah mulai tumbuk jagung ini. Iya. Ini harus sampai halus, Inang. Halus. Ah. Nah, baru diayak lagi. Baru nanti. diayak. Iya. Di sini, gue banyak belajar dari cara mereka hidup. Hidup bertahan dengan tradisi, meski diserang arus globalisasi. Hidup bertahan, tapi juga terus berkembang. Mengambil dari alam tanpa mengotori. Hidup bertahan, beriringan di tepi Danau Toba yang asri. Mencari bentuk kebahagiaan memang seperti perjalanan tanpa ujung. Harus terus bergerak, melangkah, atau bahkan sedikit berlari. Untuk menemukan jawaban atas setiap pertanyaan, untuk terus bertahan dari segala tantangan. Tapi jangan lupa sesekali berhenti. Memahami bagaimana sekitar juga turut mendukung langkah kaki, mendengar suara alam dan manusia di bumi ini. Dan gue memilih untuk terus belajar memaknai hidup, memilih untuk siap terkejut, karena hidup memang selalu penuh kejutan. Di sini, gue belajar untuk bertahan.
Banyak orang bilang gue udah berada di puncak. Tapi apa artinya kalau hanya di puncak bukit? Sementara dari sini, gue masih bisa melihat puncak yang lebih tinggi.